Fakultas Usuluddin Al-Azhar di Tomtom dan Dr. Nafi'ul dari Mekah. Alhamdulillah bisa menghasilkan sekarang kita masuki beberapa definisi tasawuf itu sendiri. Orang pertama kali mendefine tasawuf adalah Syekh Abu Mahfud Ma'ruf Al-Karhi yang wafat tahun 200 Hijriah. Dia berkata, qala Ma'ruf Al-Karhi, at-tasawwufu al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aydil khalaiq. Dalam kitab Ar-Risalah Musyairiyah juz 2 halaman 509. Menurut Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau itu gurunya Syekh Sakti, paman dan gurunya Sayyid Ta'ifah Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Tasawuf adalah menghasilkan, menggapai hakikat kebenaran dan berpaling dari apa yang ada di setiap makhluk. Kenapa? Karena yang ada di setiap makhluk itu tidak ada hakikat, tidak ada. Yang ada 99,9% adalah kepalsuan. Kepalsuan seseorang bisa dibungkus dengan pakaian, sorban, kemasyhurannya, ketenarannya, kedudukannya, pesantren yang besar, kadang-kadang atau banyak yang semua itu adalah sebagai bungkus dari kepalsuan hakikat dirinya. Kalau seorang yang betul-betul mencari hakikat atau tidak pasti, tidak harus bersorban besar, punya santri banyak, ribuan, atau punya kedudukan tinggi, menjadi imam masjid besar, semua orang cium tangan, sibuk melayani ceramah-ceramah ke sana kemari. Itu belum tentu orang itu betul-betul orang melaksanakan makom yang tinggi, sudah mencapai hakikat. Siapa tahu jangan-jangan semua itu tadi adalah aksesoris yang bisa membungkus kepalsuannya. Dan tasawuf itu mencari hakikat. Jadi mencari mawara at-tabi'ah di sebelah sananya materi, di sebelah sananya atau di belakangnya yang kelihatan mata. Kalau sorban, imam masjid, santrinya banyak, itu kan masih kelihatan mata. Syukur-syukur antara zahir dan batin sama. Santrinya banyak, jadi kedudukan yang tinggi dihormati masyarakat, santrinya ribuan, dan pakaiannya bersorban, dan hakikatnya beliau seorang yang arif. Nah, itu luar biasa. Sekarang kalau kita yang betul-betul mencari menggapai kebenaran, harus di belakang yang kelihatan mata, di belakang yang kelihatan kasat mata, mawaro at-tabi'ah. Tentu orang yang sorbannya kecil saja, duduknya di belakang, tidak di depan sendiri kalau ada acara apa-apa, santrinya sedikit, tidak sampai ribuan, orang tidak begitu terkenal, tidak begitu menghormati cium tangan, tapi siapa tahu beliau lah punya indallah, ini makom ma'rifat indallah, hanya kita tidak tahu.
karena kita tertipu oleh tabiat, oleh yang tampak kasar oleh mata. Jadi tasawuf itu adalah mencari ke hakikat. Kita harus tembus hakikat, menyampingkan kepalsuan. Wasu'ila Dunun al-Misri, Syekh Dunun al-Misri wafat tahun 245 Hijriah. Salah, saya ingat penasihat ke makomnya, dekat dengan makomnya Imam Syafi'i. Syekh al-Misri ketika ditanya tentang siapa itu sufi, faqala, Rasulullah al-Misri an sufi faqal, walladhi la yattabi'uhu talabun wa la yus'ajuhu salab, yaitu orang yang tidak disibukkan oleh keinginan dan tidak digelisahkan oleh ketidakberhasilan atau ketidakpunyaan. Jadi ketika dia tidak punya, tidak sibuk mencari dan tidak merasa gelisah ketika tidak punya apa-apa dan tidak sibuk mencari apa yang dia tidak punya, itu baru sufi. Waqala Ibn, dan Syekh al-Misri berkata, jawab juga bertanya tentang tasawuf sufi, hum qawmun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharahumullahu ala kulli syai'in. Orang-orang yang mendahulukan, mementingkan, memprioritaskan Allah, mengalahkan selainnya, maka Allah akan mementingkannya, memperhatikannya, mendahulukan, memprioritaskan mereka, mengalahkan yang lain dan selain. Kita teruskan definisi tasawuf menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan definisi tasawuf itu tarhun nafsi wan nazar ila Allah bil kulliyah, membuang nafsu kita, diri kita buang, hanya melihat, memandang Allah bil kulliyah secara total, dengan jiwa kita, akal kita, pikiran kita, hati kita, diri kita, semua hanya fokus kepada Allah, tidak ada yang lain. Itu menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Wa qala Sa'ad Tasturi, menurut Syekh Sa'ad Tasturi yang wafat pada tahun 283 Hijriah, as-sufi man yara damahu hadran wa mulkahu mubahan. Seorang sufi itu kalau orang yang sudah menganggap darahnya, nyawanya tidak ada harganya apa-apa, tidak ada harga, tidak nilainya apa-apa. Begitulah hartanya, sudah nggak ada rasa memiliki harta apa-apa. Jadi seandainya ada yang ngambil, ada apa, nggak menyesali apa-apa. Itu baru sufi, orang yang hatinya seperti itu. Orang yang hatinya tidak terpengaruh oleh harta dan oleh dirinya sendiri, itu barunya bisa dinamakan sufi. Wa qala aidan, berkata pula Syekh Sa'ad Tasturi, at-tasawwufu qillatul 'ida was-sukun ma'a rabbil 'ula wal harb ila Allah min jami'il wara. Tasawuf itu adalah sedikit berhitung, tidak pernah berhitung kalkulasi apapun, baik yang menyangkut dirinya, nyawanya, kedudukannya, hartanya, nggak pernah dihitung. Was-sukun ma'a rabbil 'ula, dan tenang, rasa tenang dengan Allah, wal harab ilallah, dan lari menuju Allah, fafirru ilallah min jami'il wara, dari semua makhluk. Artinya bukan lari fisik, bukan menjauh secara fisik, tapi hati, pikiran, perasaan kita meninggalkan masyarakat,
Sehingga hidup di tengah-tengah dunia yang materialistik, yang hedonistik, yang serba mewah ini, tinggalnya di kota misalkan, tetap tidak saja terpengaruh oleh gebiarnya dunia, oleh kondisi kemajuan-kemajuan harta, tetap istiqamah, hanya mencari doa Allah. Itu baru sufi itu. Kalau tinggalnya di kampung, di pinggir gunung, di hutan, ya pantas saja orang itu bisa hatinya khusyuk. Ini ketika tinggalnya di kota besar, di Jakarta, Surabaya misalkan, dengan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemewahan, gebiarnya materi, duniawi, tapi kita tidak tertipu, tidak terpengaruh, tidak pernah bergeser dari prinsip kita istiqomah menuju Allah, itu baru orang itu sufi. Wa qala An-Nauri, ada lagi seorang sufi bernama Syekh An-Nauri berkata, na'atus sufi as-sukunu 'indal 'adam wal itharu 'indal wujud. Sifatnya orang sufi itu diam ketika tidak ada, mengalah ketika ada. Ketika ada mengalah, ketika tidak ada diam. Suatu hari ada cerita, suatu hari dua orang ulama ketemu, ya ulama sufi juga. Yang satu bertanya, gimana kamu menghadapi kehidupan ini? Dia jawab, kalau ada, tidak ada saya diam, kalau ada saya terima, saya makan, kalau nggak ada ya saya diam. Kata ulama yang bertanya, loh itu sama dengan anjing di pasar itu. Anjing juga gitu, kalau tidak ada diam, kalau ada makan. Nah apa bedanya itu? Jadi yang benar bagaimana? Yang benar, tidak ada kita diam, ketika ada berikan pada orang lain. Itu baru bagus tuh. Kalau tidak ada diam, kalau ada kita terima, kita makan, sama dengan anjing, kata ulama yang bertanya tadi. Wa qala aidan, Syekh An-Nauri berkata pula, wafat tahun 295 ini, sebaya dengan Syekh Al-Junaidi. At-tasawwufu tarku kulli hadzin nafas. Tasawuf adalah meninggalkan, membuang jatahnya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidak diberi jatah, hawa nafsu tidak diberi bagian, tidak diberi kesempatan mendapat apa-apa. Itu baru namanya sufi. Wa qala aidan, at-tasawwufu nashru maqam wattisalun biqawam. Tasawuf adalah menggelar makom spiritual dan berhubungan dengan istiqamah, dengan lurus. Itu baru sufi. Ini semua definisi yang berbagai macam dari berbagai ulama, ataupun dari satu ulama, tapi berbagai versi. Keenam, Syekh Samnun. Syekh Samnun wafat tahun 297, sama dengan Syekh Abul Qasim Al-Junaidi Baghdadi, wafat tahun 297. Syekh Samnun ditanya, wasu'ila Samnun anit tasawufi, ditanya apa itu tasawuf. Faqala alla tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'un. Tasawuf itu kamu tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki siapa-siapa kecuali oleh Allah. Tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali Allah. Itu baru sufi itu. Kalau kita masih menisbatkan domir kepada saya, hadza mali, hadza sayyarati, hadza baiti, hadza ma'hadi, ya, misalkan ini rumahku, ini mobilku, ini uangku, ini pesantrenku, itu belum sufi itu.
masih menisbatkan yang ada ini kepada saya. Dan berarti masih merasa memiliki. Dan juga jangan merasa dimiliki, kecuali dimiliki oleh Allah. Nah, yang ketujuh, waqala al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 297. Ketika ditanya tentang tasawuf itu apa, beliau jawab, antakuna ma'allahi bila alaqah. Hendaknya kamu berhubungan dengan Allah itu tanpa hubungan. Kamu itu bersama Allah tanpa ada perhitungan, tanpa ada kalkulasi, tanpa ada melihat untung rugi. Jadi kita beribadah agar masuk surga. Kita tidak maksiat, menghindar neraka. Itu masih untung rugi itu, masih kalkulasi keuntungan diri kita sendiri. Kita ibadah untuk Allah, tapi ternyata yang dipikirkan keuntungan, kenikmatan, kepuasan diri kita sendiri nanti di akhirat. Sebelum surga, mendapat bidadari. Berarti masih mencari kenikmatan diri kita sendiri. Nah, itu namanya masih ada perhitungan. At-tasawwufu luhuqus sirri bil haqq. Tasawuf adalah bergabungnya hati kita, sirri kita dengan Allah. Jadi hati kita mengejar Allah. Itu baru dinamakan tasawuf. Yang kedelapan, wasu'ila Ruwaim. Asy-Syarumi berkata, ditanya Ruwaim Al-Baghdadi wafat tahun 303 tentang tasawuf, faqala istirsalun nafsi ma'allah ala ma yurid. Kita lepaskan diri kita kepada Allah, terserah apa kehendaknya Allah, apa yang Allah kehendaki, kita lepaskan diri kita ini. Itu namanya sufi baru. Wa qala aidan at-tasawwufu mabniyun ala thalathi khisal, at-tamassuku bil faqr wal iftiqar wat tahaqququ bil badli wal ithar wa tarku ta'arrudi wal ikhtiyar. Tasawuf itu 3 komponen, 3 bagian unsurnya. 1, selalu menjaga kefakiran. Selalu menjaga kefakiran, terutama iftiqar ilallah, fakir di depan Allah. Yang kedua, at-tahaqququ bil badli wal ithar, selalu merealisasikan mengalah, berkorban demi orang lain. Itu. Yang ketiga, tarkut ta'arrudi wal ikhtiyar, meninggalkan upaya usaha ikhtiar, ditinggalkan. Segalanya dipasrahkan apa kehendak Allah. Kita teruskan. Yang kesembilan, waqala Ibnu Jala. Ibnu Jala itu wafat tahun 306 Hijriah. Muridnya Syadzun Al-Misri. At-tasawwufu haqiqatun la rasmalah. Tasawuf hakiki, hakikat, sesuatu yang hakikat, tidak ada definisinya. Tidak mungkin seseorang mendefine apa itu tasawuf. Tapi ada, tapi nyata, tapi real. Tapi untuk didefinisikan sulit, tidak definisinya. Ya, namanya tasawuf itu mencari sesuatu yang universal, yang ideal, yang perennial. Ma'rifat kepada Allah, bagaimana mendefinisikan. Yang ke-10, wasu'ila Hallaj. Al-Hallaj Abul Mughith Husain ibn Mansur Al-Hallaj ibn Mahma, yang dieksekusi oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah Al-Abbasi pada tahun 303. Wasu'ila Hallaj anis sufi. Al-Hallaj ditanya tentang siapa itu sufi, faqal wahdaniyudz dzat la yaqbaluhu ahadun wa la yaqbalu ahadan. Sufi itu orang sudah dirinya itu tunggal, dirinya cuma satu, sehingga tidak bisa diterima oleh orang lain dan tidak bisa menerima orang lain
Karena dirinya cuma satu, dia menjaga kesatuannya itu. Dia sifatnya wahdaniyah. Ini kan kata al-halaj ini. Sehingga dia tidak mungkin membutuhkan orang lain dan tidak mungkin diterima oleh orang lain. Dibutuhkan orang lain juga nggak mungkin, membutuhkan orang lain juga tidak. Wa qala aidan man asyara ilaihi fahuwa mutasawwifun wa man asyara anhu fahuwa sufi was-sufi huwal musyir 'anillah fa innal khalqa asyaru ila Allah. Kata al-Hallaj, jangan salah paham, dikira kata saya nanti, jangan salah paham, saya cuma membacakan ini. Silahkan baca kalau ingin langsung kitabnya Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajim Sufiyah, karangan Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Al-Hallaj berkata, barang siapa masih memberi isyarat kepada Allah, itu namanya masih dalam proses, masih mutasawuf, masih menunjuk Allah. Waman asyara anhu, tapi barang siapa menunjuk atas nama Allah, jadi kita ini memberi arah, petunjuk arah atas nama mewakili Allah, baru itu sufi, fahuwa sufi. Jadi ketika bicara kita atas nama Allah, seakan-akan lisan kita yang keluar dari lisan kita itu betul-betul hakikatnya adalah dari Allah. Apapun perilaku kita itu perilaku yang betul-betul diarahkan oleh Allah, bukan dari diri kita sendiri sama sekali. Itu baru sufi itu. Wasufi huwal musyiru 'anillah, dan seorang sufi itu orang yang menunjuk atas nama Allah. Fa innal khalqa asyaru ila Allah, karena makhluk yang lain itu menunjuk kepada Allah. Itu Allah di sana, itu kira-kira gitu. Itu Allah. Nah, kalau kita tidak, yang sudah sufi tidak, ketika kita memberi petunjuk arah, kita ini mewakili atas nama Allah. Itu Al-Hallaj. Yang ke-11, wasu'ila Abu Muhammad Al-Jurairi, ini wafat tahun 311, muridnya Imam Sa'ad At-Tasturi dan muridnya mengganti Imam Junaid juga. Ketika ditanya anit tasawufi, dari tasawuf, faqal ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Wa qala aidan huwa muraqabatul ahwali wa luzumul adabi. Tasawuf itu apa, Syekh? Beliau jawab, masuk kepada semua akhlak yang mulia, keluar dari semua akhlak yang rendah. Kemudian beliau juga berkata, tasawuf adalah muraqabatul ahwal, mengawal, menjaga kondisi kita dan berjalan, berpegang, tidak bergeser dari adab. Waqala Abu Amr Ad-Dimashqi, ini wafat tahun 320, muridnya Din Al-Misri, at-tasawwufu ru'yatul kaun bi'ainin naqs bal ghaddu tarafi an kulli naqisin liyushahida man huwa munazzahun 'anil naqsi. Tasawuf itu adalah ketika memandang alam itu pasti dengan pandangan penilaian kekurangan. Jangan sekali-kali memandang alam itu, wah ini sempurna, wah ini indah sekali, sempurna, wah ini cantik sekali perempuan ini, sempurna, wah ini hebat sekali, wah ini hebat sekali, pemandangan ini indah sekali, sempurna. Melihat alam semesta, makhluknya Allah, harus dengan penilaian kurang. Bal ghaddut taraf an kulli naqis. Setelah kita bisa menilai alam semesta dengan penilaian kurang, tidak ada yang kita anggap sempurna, maka pejamkan mata kita dari melihat
yang kurang itu, supaya kita bisa melihat man huwa munazzahun an naqsi, zat yang bersih tanpa kekurangan, yaitu Allah. Lepaskan, tutup matamu, jangan sampai melihat sesuatu yang kurang. Kita mau kan melihat sesuatu yang sempurna. Nah, palingkan penglihatanmu dari alam semesta yang kurang ini, supaya nanti kita bisa melihat zat wujud yang bersih dari kekurangan, yang tanpa kekurangan, yaitu Allah. Abu Amr ad-Dimashqi. Ini sabdanya ini atau perkataannya ada dalam kitab Kashful Mahjub karangan Imam Al-Hujuiri. Waqala Qattani, Abu Bakar Al-Qattani wafat tahun 322, yang muridnya Imam Junaid, berkata, at-tasawwufu safa'un wa musyahadah. Ini definisi simpel nih, bagus ini, ringkas. Tasawuf adalah bersih dan musyahadah, menyaksikan, membersihkan diri kita, kemudian menghasilkan musyahadah ilallah. Itu data tasawuf itu. Wa qala aidan as-sufiyatu abidul zawahir ahrarul bawatin. Ini ada dalam kitab Al-Kawakibud Duriyah li Abdurrauf Al-Munawi tadi. Sufi itu, orang sufi itu lahirnya menjadi budak, tapi batinnya bebas merdeka. Tidak ada yang bisa memperbudak dirinya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dirinya, menakut-nakuti dirinya, siapapun kecuali Allah. Itu orang sufi itu. Waqala Abu Ali Ar-Radbari, Syekh Abu Ali Ar-Radbari berkata, as-sufi man labisa as-suf ala as-safa wa at'ama nafsahu ta'amal jafa wa nabadha ad-dunya wara'a al-qafa wa salaka sabilal mustafa. Ini ada dalam kitab At-Ta'aruf dari Imam Al-Kalabadi. Ar-Radbari berkata, sufi adalah orang yang selalu menjaga dirinya dengan kebersihan, selalu bersih dirinya, memakai bulu domba yang kasar, tapi hatinya bersih. Wa ta'ama nafsahu ta'amal jafa, dan memberi makan dirinya dengan makan yang kasar, makan yang tidak lezat. Wa nabadha dunya wa raqafa, dan membuang kekayaan harta dunia di belakang di belakang lehernya atau di belakang jenis tengkuknya. Wa salaka sabil mustafa, dan dia berjalan sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf itu menutup diri dari siapa yang sebenarnya saya ini. Saya teringat ketika saya masih di Mekah, suatu ketika Gus Dur umrah dengan Haji Sulaiman. Kemudian setelah berjamaah Isya di Masjid Nabawi, Gus Dur berkata sama saya, ayo cari ulama khawas. Saya di situ banyak sekali ulama di masjid yang sedang mengajar, yang sebelahnya itu kitabnya numpuk, kemudian muridnya banyak, jawab pertanyaan, ada lagi mengajar, banyak. Saya jalan-jalan, ayo ini bukan Gus, bukan. Nanti sebelah sana ada lagi ulama lagi ngajar, ini bukan Gus, bukan. Berkali-kali bukan. Ada orang Mesir, jelas orang Mesir, sendirian, sorbannya tidak begitu besar, jenggotnya pun gak panjang, tidak, ada jenggotnya sedikit, sedang sendirian. Kata Gus Dur, lah ini, di sini, ini orangnya. Berhenti saya pun, ya sudah, saya ikut Gus Dur aja. Kemudian Gus Dur memerintah saya agar memperkenalkan kepada dia. Padahal Gus Dur sendiri bisa, tapi menyuruh saya kenalkan, Syekh, assalamualaikum, ini Ustadz Abdul Wahid, Ketua Umum organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ketus jawabnya, ada apa kesini? Saya tak ada apa Gus kesini, katanya. Ya minta doa. Doa apa? Ketus lagi jawabnya tuh. Ini aneh, orang Mesir biasanya orangnya ramah, banyak
Banyak omong itu orang muslim banyak omongnya. Ahlan sahlan gitu biasanya. Doa apa katanya Gus? Ya minta selamat, hidup berkah dan selamat. Didoakan. Nggak lama doanya, nggak lama lah. 1 menit, 2 menit. Setelah itu dia lari sambil menyeret sajadahnya, sambil ngomong begini, Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifuni iya. Apa dosaku ya Allah, kok sampai engkau membuka rahasiaku kepada orang ini? Saya duduk di sini lagi sembunyi supaya tidak ada orang tahu bahwa saya itu siapa sebenarnya. Tapi engkau buka rahasia sehingga engkau menunjukkan saya kepada orang ini. Berarti saya ada dosa itu. Berarti ada dosa yang saya lakukan. Yang sedang sembunyi kok ketahuan. Berarti gagal persembunyian saya. Berarti saya dosa. Itu. Jadi Gus Dur pun waliullah. La ya'riful wali illal wali. Malah yang ketahuan ini merasa di bawah Gus Dur. Gus Dur bisa mengetahui orang sedang sembunyi, lebih unggul. Yang ke-16, waqala Abu Bakar Asyibli. Asyibli ini Dalaf bin Juhdar, wafat tahun 334 dari Khurasan, berkata, At-tasawwufu al-julusu ma'allahi bila hammin. Duduk bersama Allah, berteman bersama Allah, bersanding bersama Allah tanpa berpikir yang lainnya, tanpa ada khayal, imajinasi, renungan lamunan tentang selain Allah. Itu namanya baru tasawuf. Wa qala aidan as-sufi munqati'un 'anil khalq muttasilun bil haqq. Seorang sufi putus hubungan dengan sesama makhluk tapi selalu berhubungan dengan al-haq. Dia berkata pula, as-sufi la yara fid daraini ma'allah ghairallah. Seorang sufi di dua alam, dunia maupun di akhirat, tidak melihat selain Allah dan selalu bersamanya. Selalu bersama Allah dan tidak melihat selainnya, dan tidak melihat selain Allah. Itu definisi tasawuf menurut Abu Bakar Asyibli. Yang ke-17, waqala Abu Hasan As-Sayrafi, ini wafat tahun 359, murid daripada Imam Junaid juga. At-tasawwufu isqatur ru'yatil haq zahiran wa batinan. Nah ini kan bermacam-macam definisi yang kadang-kadang kelihatannya paradok, bertentangan. Tasawuf itu adalah isqatur ru'yah, menghilangkan penglihatan kepada Allah zahir dan batin. Itu artinya apa? Artinya seperti tadi Imam Junaid yang pertama tadi, yang seperti kata Imam Junaid, ketika melihat Allah jangan ada pamrih apa-apa. Jadi jatuhkan segala sesuatunya, diri kita pun jatuhkan di depan Allah itu. Bukan karena sorga, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin pahala, bukan karena takut siksa. Karena masalah pahala dan siksa berarti masih ada kepentingan kita sendiri. Waqal Hasri, Asyal Hasri wafat tahun 371. Ini dari Basrah, muridnya Imam Syah Abu Bakar Asyibli, muridnya. As-sufi la yujadu ba'da adamih wa la ya'damu ba'da wujudih. Sufi itu tidak ada setelah Adam dan tidak adam setelah ada. Wah, sulit artinya ini. Gini, sufi itu artinya orang yang betul-betul hilang eksistensinya, baik dia sebelum merasa ada maupun setelah merasa ada, selalu merasa atau sadar bahwa dirinya tidak ada. Yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada.
maka yang ada hanyalah yang ada. As-sufi in wasafa jahad wa in tajalla kashaf. Orang sufi itu kalau diberi penjelasan sifatnya Allah, wah, jahada, katakanlah nggak masuk, nggak menerima, udah sifatnya Allah, qadir, murid, sami'un, basir, alas, nggak dirakan itu. Tapi wa in tajalla kashaf. Tapi kalau sudah melihat tajallinya Allah, wah, dia baru tersingkap tabir yang menghalangi antara dia dan Allah. Ya nggak butuh ilmu kalam tentang sifat 20, ya nggak butuh. Sudah nggak butuh lagi. Ilmu kalam kan mengajarkan kita ini supaya kita kenal Allah. Karena zatnya kita nggak mungkin lihat, maka itulah sifat-sifatnya harus kita ketahui, kita kenal. Yang kita sapa sifatnya, ya Allah, ya Qadir, ya Sami', ya Basir, itu sifat-sifat yang kita panggil-panggil. Ya, karena kita nggak bisa melihat zatnya. Tapi bagi orang sufi, sifat nggak ada artinya apa-apa. Ya, karena mereka sudah sampai kepada kasyaf. Kalau sudah kasyaf, baru tajalli, melihat Allah dengan langsung, maka percuma hanya sebatas sifat-sifatnya. Waqala Abu Utsman Al-Maghribi, ya, wafat tahun 373. Ini orang Qairawaan, orang Tunis lah kira-kira kalau sekarang. Berkata, at-tasawwuf qat'ul alaiki wa rafdul khalaiki wa ittisalul haqa'iq. Tasawuf itu adalah memutus hubungan, menolak makhluk, hanya hubungan, hanya ittisal dengan haqa'iq. Wa haqiqatul haqa'iq huwa Allah Ta'ala. Wa qala Abu Hasan Al-Kharqani, beliau mengatakan, laisa sufi biraq'atihi wa sajadatihi wala birusumih wa adatihi, bal sufi man la wujudalah. Seorang sufi itu bukan karena melihat pakaian yang compang-camping, bukan hanya dia dengan sajadahnya atau tanda-tandanya, tapi seorang sufi adalah man la wujudalah, orang yang tidak ada eksistensinya. Beliau pun berkata pula, as-sufi naharun la yaftakiru ila syamsin wa laylun la yaftakiru ila qamarin wa la najmin wa adamun la yaftakiru ila wujud. Sufi itu bagaikan siang yang tidak membutuhkan matahari, malam yang tidak membutuhkan bulan dan bintang, adam, tidak ada, nihil, yang tidak membutuhkan wujud. Itulah definisi tasawuf dengan terang dari beberapa ulama sampai di segmen akan datang. Musyahidin al-kiram, kita teruskan. Definisi yang ke-21 oleh Asy-Syekhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khatimul Awliya Ibnu Arabi. At-tasawuf wal khuluqul ilahi. Tasawuf itu adalah akhlaknya Allah. Jadi barang siapa yang berakhlak meniru sifat-sifat Allah, baru sufi itu. Yang ke-22, waqala Syekh Abdul Karim Al-Jili, yang wafat tahun 826 Hijriah. Beliau berkata, as-sufi man safa min qaduratil bashariyah bi asmal haq wa sifatihi wa dhatihi. Sufi itu orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan yang kotor, dibersihkan dengan sifat-sifat asma Allah dan sifatnya Allah dan zatnya Allah. Itu menurut Abdul Karim Al-Jili. Nah, dengan demikian wadihun lana mimma sabaqa annahu laysa hunaka litasawwuf ta'rifun wahidun jami'un mani'. Jelas sekali bagi kita semua setelah kita baca tadi, tidak ada definisi tasawuf yang jami' mani', yang jelas cakupannya dan jelas batasannya. Tidak ada. Yu'ti fikratan kamilatan an mahiyatih.
yang bisa memberikan gambaran sempurna tentang hakikat tasawuf. Wa inna tilka ta'arifa naqisah, semua definisi-definisi tadi memiliki kekurangan. Yuwaddihu lana kullum minha janiban min jawanibihi aw yurshiduna an sifatin min sifatih. Definisi tadi hanya menjelaskan kepada kita satu sisi tasawuf, belum menjelaskan sisi yang lain, baru menunjukkan satu sifat, belum menunjukkan sifat-sifat yang lain. Illa anna Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud Asyul Azhar, akan tapi Asyul Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau ini adalah mursyid tariqat Syadziliyah di Mesir, lulusan Sorbonne Universitas di Prancis, di Paris. Qad ikhtara ta'rif al-Qattani, beliau memilih definisi yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar al-Qattani tadi, yaitu at-tasawwufu huwa safa'un wa musyahadah. Simpel definisi ini, singkat tapi padat. Tasawuf itu adalah bersih dan musyahadah. Bihujjati anna hadha at-ta'rif qad jama'a bainal janibain, dengan alasan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, karena definisi ini telah mengumpulkan dua sisi. Humal ladhani yukawwinani fi wihdatin mutakamilatin ta'rif at-tasawuf. Dua sisi itulah yang bisa mewujudkan kesempurnaan atau mensinergikan kesempurnaan definisi tasawuf. Ahaduhuma wasilah wa hiya safa'. Salah satu sisi adalah, atau sisi pertama adalah bersih, yaitu wasilah. Wathani ghayah, yang kedua tujuan, wahya al-musyahadah. Jadi definisi ini mengumpulkan, menggabung antara wasilah dan ghayah. Jadi sarana dan tujuan. Sarana adalah sofa, tujuan adalah musyahadah. Thumma yaqul, kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud berkata, innal musyahadata hiya asma darajatil ma'rifah, fattasawwuf idzan ma'rifah. Asma darajatil ma'rifati ba'da an-nubuwwah innahu musyahadah wa huwa tariqatun ila al-musyahadah. Kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud berkata, musyahadah itu derajat yang paling tinggi ma'rifat. Ma'rifat yang paling tinggi adalah musyahadah. Maka tasawuf itu sebenarnya adalah ma'rifat itu sendiri. Ma'rifat itu derajat sebawahnya nubuwah musyahadah itu. Gak sampai ke derajat kenabian, tidak, sebawahnya lah. Nah, tasawuf itu adalah tariqatun ilal musyahadah, jalan untuk menuju musyahadah. Wal waqi'u anna tasawwuf yaqumu ala asasain. Kesimpulannya, tasawuf itu berdiri di atas dua dasar. Al-asasul awwalu at-tajribatul batiniyah al-mubashirah lil-ittisal bain 'abdi wa rabb. Asas pertama adalah pengalaman, eksperimen batin secara langsung agar mampu melakukan hubungan antara hamba dan Allah dengan tasawuf itu sendiri. Nah, tasawuf itu adalah pengalaman, eksperimen dalam melakukan hubungan secara langsung itu. Asal yang kedua, imkan ittihad baina sufi wa Allah. Yang kedua, ada kemungkinan antara sufi dan Allah itu ittihad, menyatu. Ini awas, bukan menyatu jasadnya, bukan menyatu fisiknya, tapi yang menyatu adalah zauknya, intuisinya, perasaannya menyatu. Seperti kita cinta pada istri kita lah, rasanya menyatu sekali dengan istri itu loh. Artinya kalau kata-kata ittihad, menyatu, jangan diartikan itu sesat, omongan kafir. Enggak, omongannya orang yang sudah dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, mabok, jazab, gendeng kepada Allah. Coba cari bahasa selain menyatu apa? Paling dekat,
paling mencintai, paling kangen, paling rindu, mabok, tergila-gila kepada Allah. Ayo cari bahasa yang paling menggambarkan itu, kemudian selainnya menyatu. Apa? Jadi bahasa yang ada menyatu dengan Allah, itu namanya bahasa majaz, metafor, bukan fisik badannya menyatu. Seperti saya mengatakan pada teman, kalau ada apa-apa sini deh, masuk ke rumah ini rumah kamu aja kok. Ini rumahku ya rumahmu. Itu bahasa-bahasa orang sangat dekat dengan teman itu. Nah, kamu jangan segan-segan, pakailah sepeda motor saya, tidur situ, kamar situ lah. Kalau walaupun nggak ada saya, tidur situ. Ini rumah, anggapnya rumah kamu, rumah saya rumah kamu lah. Ini bahasa dzauqiyan, bahasa intuisi, bukan bahasa logika, bukan bahasa verbalistik yang dengan arti sebenarnya, tapi harus dibaca dengan dipahami dengan bahwa ungkapannya ungkapan yang bersifat emosional, yang menggambarkan seorang sangat cinta, sangat dekat, sangat mabok, tergila-gila dengan Allah, sampai keluar pernyataan seperti itu namanya tasawuf. Jadi kalau belum mabok kepada Allah, belum sufi. Kalau belum tergila-gila dengan Allah. Demikianlah ayyuhal musyahidun al-azza ahibba'il qurama, kita telah selesai pada dari penjelasan tentang beberapa definisi tasawuf. Yang saya tulis di sini hanya sekitar yang saya ambil 22. Masih banyak lagi definisi yang lain, tapi inilah yang saya ambil dari beberapa referensi kitab-kitab lama, kitab-kitab karangan ulama-ulama lama, Imam Abdul Karim Al-Qushairi, Al-Imam Abu Nasr At-Tusi, Al-Imam Abu Bakar Al-Kalabadhi. Itu ulama-ulama lama itu, bukan dari penulis-penulis kontemporer, bukan. Saya tidak pernah mengambil dari referensi buku-buku kontemporer, tapi saya ambil dari ulama-ulama yang ulama tasawuf sendiri, yang ulama menulis tentang tasawuf, beliau pun adalah sufi. Mengutip hadis dari ulama yang memang beliau sendiri ahli hadis, mengutip tafsir dari ulama yang beliau sendiri ahli tafsir. Kalau dari ulama kontemporer, belum tentu yang saya kutip itu ahli tafsir betul, tapi paling-paling dia juga sama dengan saya, yaitu sedang melakukan kajian. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah, wa Allah ya'khudh bi aydina lima fihi as-salah wal khair wa yahfazna jami'an wa yuwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.